Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelas 10 TKJ2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OSI layer dan TCP atau IP dan tiap layernya. Yang pertama adalah OSI layer. Pengertian OSI layer. OSI layer adalah model konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana data berpindah dari satu komputer ke komputer lain dalam sebuah jaringan. Model ini dibagi menjadi 7 lapisan atau layer, dan setiap lapisan punya fungsi tertentu. 7 lapisan OSI dan fungsinya. Yang ketujuh adalah application layer, berinteraksi langsung dengan pengguna. Fungsinya menyediakan layanan aplikasi jaringan. Contohnya adalah HTTP, web, FTP, SMTP atau email, dan DNS. 6. Presentation layer, mengatur cara data disajikan, melakukan enkripsi, deskripsi, dan kompresi data JPEG, MP3, SSL, atau TLS. Yang kelima, session layer, mengatur koneksi sesi antara dua perangkat agar komunikasi tetap terjaga, atau NetBIOS dan RPC. 4. Transport layer, mengatur pengiriman data secara end-to-end, menjamin data sampai utuh, contohnya adalah TCP atau UDP. 3. Network layer, menentukan alamat, tujuan, dan rute atau routing data antar jaringan, yaitu contohnya IP dan router. Yang kedua, data link layer, mengatur pengiriman frame data di satu jaringan lokal atau LAN, MAC, address, atau switch. Yang satu, physical layer, mengirimkan bit dari 0 dan 1 secara fisik melalui kabel atau sinyal kabel publik. Cara kerja singkatnya adalah, contohnya kamu saat membuka website. Pertama, layer 7, application, dari browser mengirim permintaan ke HTTP. Yang kedua, layer 4, transport, TCP membagi data jadi paket kecil. Yang ketiga, layer 3, network atau IP, menentukan alamat tujuan. Yang keempat, layer 2, data link paket dibungkus dengan MAC address. Yang kelima, layer 1, physical, data dikirim lewat kabel atau WiFi. Yang selanjutnya adalah contoh dan penjelasan layer OSI dari 1 sampai 3 dengan ilustrasi nyata. Yang pertama, physical layer atau lapisan fisik, mengirim bit data 0 dan 1 melalui media fisik, kabel, sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Contoh nyatanya adalah kabel UTP atau LAN RJ45, kabel fiber optik, hub, repeater, network, interface, card, dan NIC atau NIC. Gambarannya adalah saat kamu mencolokkan kabel LAN dari komputer ke switch, sinyal yang mengandung bit data mengalir di kabel. Ilustrasinya adalah komputer ke kabel LAN, ke hub atau repeater, ke kabel LAN, lalu ke switch. Yang kedua, data link layer atau lapisan data. Fungsinya adalah mengatur pengiriman frame antar perangkat dalam jaringan lokal atau LAN, menggunakan MAC address untuk mengenali perangkat di dalam satu jaringan. Contoh nyatanya adalah switch, bridge, wireless access point atau fungsi MAC. Protokolnya adalah Ethernet, PPP, atau ARP. Gambarannya adalah switch membaca MAC address dari setiap perangkat untuk menentukan port mana yang digunakan mengirim data ke tujuan dalam satu jaringan. Yang ketiga adalah network layer, lapisan jaringan.
Fungsinya menentukan alamat IP tujuan dan rute atau routing agar paket data bisa sampai dari satu jaringan ke jaringan lain. Misalnya adalah dari LAN ke internet. Contoh nyatanya adalah router, layer 3 switch, protokol, atau adalah IP atau IPv4, IPv6, ICMP atau ARP. Gambarannya adalah router mengirimkan paket dari jaringan lokal seperti VCA dari 192.168.1.10 ke jaringan internet publik, misalnya ke 888 milik Google DNS. Jadi, router mengatur jalur agar data dari VCA bisa sampai ke Google DNS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.